Memakai baju wisuda Boston University. Luar biasa. Amazing. Joseph Wijaya, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kamu keren banget, boleh silakan duduk. Ini dia ya. Umur 21 tahun, mendapatkan gelar master di Boston University. Betul. Hanya 2 semester saja. Iya. Dengan saja. IPK 3,83. Tapi kamu dapat nyinyiran dari emak-emak. Betul. Sayangnya seperti itu ya. Apa dalam pikiran kamu, prestasi kamu keren, dinyirin emak-emak? Ya sebenarnya jujur awalnya aku agak sedih ya, karena aku ngerasa kayak usaha belajar aku selama ini sudah capek-capek buat belajar ke S2. Kok malah dibilang percuma gitu, kayak kenapa malah jadi masuk surga gitu. Tapi aku ngerasa kayak ya udah aja nggak sih, kayak aku pikir kayak malah itu membuat aku jadi termotivasi buat membuktikan kalau pendidikan tuh penting, biar nggak asal ceplos-ceplos gitu. Betul, karena dalam agama pun yang paling penting kalau mau sukses yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Betul kan Ustadz? Ya betul. Ilmu yang bermanfaat, dan kita juga yakin dengan keilmuan kamu bisa bermanfaat bagi semua orang. Amin, amin. Kamu tuh lulus SMA-nya umur berapa tahun sih? Aku lulus SMA di umur 16 tahun. Wow. Kayak anakku ya. Lulus 16 tahun. Betul. Lanjut kuliah S1 di mana? Aku lanjut lulus kuliah S1 di Binus International University. Berapa tahun kamu lulus? 3,5 tahun. Jadi termasuk aku akselerasi juga. Jadi aku lulus di semester 7, aku sambil magang dan sambil ngerjain skripsi juga. Wow. Akselerasi. Iya betul. Luar biasa ya. S1 IPK-nya berapa saat itu? S1 3,98. Wow. 3,98 itu bisa dikatakan kumlot ya. Iya. Kumlot. Berarti kamu ke Boston itu karena beasiswa atau? Karena ada program Master Track bersama Binus International University-nya. Jadi setelah aku akselerasi 3,5 tahun, aku bisa langsung enroll ke Boston University tanpa kayak harus pendaftaran ulang atau apa lagi. Wow. Tapi yang saya baca, saya sempat lihat profil kamu, katanya sempat dapat tawaran juga untuk kuliah di Australia ya? Betul. Tapi kenapa yang kamu ambil di Boston di Amerika? Karena dari dulu aku pengennya kuliah di Amerika sih. Karena dari dulu passion aku tuh sebenarnya film ya. Tapi karena aku ngerasa kayak dulu film tuh masih belum terlalu maju ya di Indonesia. Di Indonesia, jadi kamu ambil di Amerika. Betul, jadi makanya aku akhirnya ngerasa kayak ya udah deh aku ambil pelajaran yang lebih relevan dulu gitu, seperti IT sekarang zaman ini kan. Walaupun aku nggak ada background IT, lama-lama aku kayak tekunin belajar gitu di kelas, lama-lama suka juga nih IT. Akhirnya aku ambil akselerasi buat ke Master Track yang ke Boston University itu, karena aku dari dulu kan emang pengen Amerika. Jadi akhirnya aku mencapaikan itu dengan melalui Amerika aku dengan S2 di Boston University ini. Oh wow. Joseph Wijaya, kita mau kasih lihat yang satu ini. Nanti kamu boleh kasih tahu kenapa ini bisa terjadi dalam hidup. Sosok Joseph Wijaya, pemuda yang lanjutkan S2 di Boston University karena capek belajar. Maksudnya gimana? Belajar tuh maksudnya gimana sayang? Maksudnya apa capek belajar? Capek belajar itu kayak kalau belajar terus lama-lama jenuh juga ya. Jadi kayak aku pengen cepet-cepet lulus juga sih. Itu sebagai satu alasan motivasi aku juga sih. Makanya cuma sampai 2 tahun. Biar cepet lulus. Biar cepet lulus juga. Jadi kamu tuh capek belajar karena mau cepat lulus, gak mau lama-lama gitu ya? Betul. Tapi Bagus, tidak menunda-nunda. Tapi tercapai. Tapi Dapatnya tercapai mampu. gitu. Sesuai dan tinggi lagi. Terus sekarang udah lulus S2, mau ambil S3? Enggak sih, karena capek belajar kan. Jadi akan stop sementara dulu. Untuk sementara stop dulu, aku mungkin akan fokus ke karir aku dulu, bidang karir dulu, dan aku pengen ya, selama ini aku lagi bikin kayak content creation gitu kan. Nah itu kan perlu belajar juga. Dari prestasi aku selama ini udah lumayan cukup buat memotivasi para pelajar-pelajar juga sih, seperti kayak aku kasih informasi tentang beasiswa dan kayak bagaimana tips aku belajar dulu seperti itu, jadi akhirnya bisa memotivasi penonton-penonton. Oke, jadi sekarang kamu sebagai seorang content creator. Betul. Isi kontennya tentang edukasi. Betul. Oke. Tapi kayak aku insert jokes juga sih, jadi kayak nggak terlalu fokus kayak tegang Nggak banget terlalu nih serius edukasi gitu terus ya. ya. Very Kayak good. Aku masukin kayak jokes-jokes juga gitu biar orang nggak bosan juga sih. Betul. Kayak contohnya Iya. itu tadi yang kayak Biar nggak tegang terus. betul, awalnya kan aku bikin jokes yang soal Torik 2 bulan itu ya. Terus kayak kok aku Torik bisa 2 bulan haji, kok aku 9 bulan gitu cuma buat S2 gitu. Malah dihujat ibu-ibu akhirnya tuh. Itu niatnya hanya bercanda. Iya, awalnya nggak ini serius bercanda ya? doang. Oke. Ya, Tapi cita-cita kamu tuh sebenarnya impian kamu pengen jadi apa sih sebetulnya? Cita-cita aku dari dulu lulusnya sebenarnya pengen awalnya sih pengen jadi film director ya. Cuman karena aku udah terjun ke out of my comfort zone ini, ke dunia perkuliahan IT ini, sekarang motivasi aku sekarang untuk menjadi
entrepreneur aja sih. Oh, entrepreneur ya? Untuk buka bisnis aku dan tentu untuk memotivasi para pelajar juga gimana cara untuk akselerasi buat kalian yang capek belajar atau apa gitu. Jadi kayak biar cepet lulus itu gitu. Gimana sih caranya ya? Caranya itu perlu tuh ya. Caranya gampang. Kalau menurut aku, kamu bisa ngikutin Joseph Wijaya. Soalnya dia bisa mencapai apa yang dia dapatkan sekarang karena patah hati. Ini kita kasih lagi. Yang patah hati itu Terpacu. skillnya itu bagus, tambah Dan makin terpacu bagus, ya. terpacu, prestasinya makin banyak kayak saya Mentalnya gitu semakin kan. kuat. Iya. Patah hati kenapa kamu? Ya, dulu sih karena ya masa-masa muda gitulah patah hati. Jatuh cinta gitu. Ya masa-masa kuliah SMP lah, kuliahan lah, Tapi setelah lihat kamu kayak gini, gimana pacar-pacar kamu? Mantan kamu atau yang pernah kamu deketin? Iya. Ya, seharusnya mereka menyesal sih ya. Kamu tuh ditolak atau diputusin, diselingkuhin apa gimana? Aku yang terlalu fokus belajar. Jadi kayak aku Mereka kayak Aja nggak ada waktu waktu. sama nggak punya kamu. waktu akhirnya gitu. Iya, Karena aku iya. ya emang mau fokus prestasi aku dulu sih. Iyalah. Ya, Tapi sekarang kamu udah punya pacar belum? untuk saat ini single sih. Oh, Oh silakan yang ini single guys. Joseph single Iya. available Nah. and Kalau udah seperti sekarang, dengan segala macam prestasi, kalau jadi pacar kamu tuh syaratnya apa? Iya. Untuk jadi syarat Harus pacar aku, sama-sama pintar. ya harus sama-sama pinter lah. IPK minimal 4 dong. kamu tuh kayak siapa coba? Kayak artis namanya Agnes Mo. Jadi kalau sama Agnes Mo tuh pacaran harus sama yang pinter. Iya. Bener, iya. Bayangin Nggak kalau punya nyambung. pacar harus IPK 4. Tapi kalau kayak kamu ini ya pernah bolos sekolah nggak sih? Ini jawabannya, kita lihat ya. Kalau Sobat Ambiar di rumah nanya, dia pintar begini pernah bolos sekolah nggak sih? Ini jawabannya ya. Oh gitu, jadi maksudnya bolosnya pergi Approval ke luar orang negeri tua. sama, Biasa dulu aku kalau bolos pas SMP itu biasa aku izin kayak ke luar negeri gitu sih. Karena kan kadang kan cari tanggalnya nggak pas gitu sama liburan sekolah. Oh emangnya Akhirnya kamu kinasar minta ya? izin. Iya, kita Emangnya izin. kinasar ya? Kalau kinasar kan bolosnya kan nyanyi. Ya, paham kan? Joseph, Hah? kamu tuh pernah melakukan kenakalan apa sih waktu sekolah? Apa ya? Pernah nggak sih kamu? Oh, kenakalan paling cuma bolos buat ke Disneyland doang sih pas kuliah. Boleh, boleh. Beda. Joseph, Joseph, Beda sama lu Rian, lu bolos. beda. Lu Jangan Mas gitu, Rian. lu lihat kameramen kita bolos ke Disneyland, bolos ke BKT. nanti kita jodohkan. Nanti kita mau jodohkan Joseph sama Sama teman siapa? kita. Dia salah Siapa? satu kreatif, dia pinter banget. PK4. Namanya Loren. Dia IPK-nya 4,7. Boleh ya, nanti kita kenalin Dia ya. sering bolos juga. Benar, coba Iya. kamu kasih tips dong buat Iya. yang sedang menyaksikan untuk Sobat Ambiar gimana caranya supaya fokus belajar bisa dapat IPK tinggi seperti kamu dapat siswa. Silakan. Ya, terpenting pertama itu harus punya motivasi dulu ya untuk belajar ya kali ya. Dan itu pentingnya juga buat di kelas harus banget dengan belajar kelompok ya. Karena Yeah. dengan belajar kelompok Teamwork. itu aku jadi bisa belajar skills yang baru dari teman-teman dan iya sih itu ngebantu banget sih karena apalagi dulu aku nggak ada background IT sama sekali dan akhirnya aku pertama kali terjun background IT ini dengan perkuliahan IT ini aku take notes dengerin guru dan akhirnya aku ikut belajar kelompok akhirnya lama-lama aku jadi terbiasa dan semakin lama semakin suka dengan out of my comfort zone IT ini sih. Yosef keren Yosef. Salah satunya kerja kelompok kayak kita kerja kelompok, tahu Iya, kerjanya kan? apa? Apa? Ngomongin orang. Kita saat lagi tetap di Bagi Ambiar. Lucu deh barusan Yosef, Kak bentar lagi kita bikin TikTok yang lagi viral Kak ya joget-joget. Dia master bisa ini ya. Iya dong, harus bisa having fun juga. Work life balance ya. Iya. Ya, Om Tio Pak Kusadiwa, terima kasih banyak. Terima kasih Om Tio. Terima kasih. Sukses Terima kasih sayang, Anissa. makasih sayang.
Dedi, Amel, terima kasih. Ustaz. Terima kasih, Joseph. Undangannya ya Ustaz. Terima kasih ya. Wah, dari Joseph Wijaya 21 tahun kita belajar banyak sekali ya. Tuntutlah ilmu, jangan pernah bosan. Terus kejar ilmu sampai menjadi orang sukses. Ingat, jadi orang sukses, jangan jadi orang ketiga. Besok kita akan kembali, kenapa? Karena bagi-bagi biar tayang Sabtu dan juga Minggu jam berapa? Jam 4 sore. Sabtu Minggu sore-sore biar hanya di Trans TV. Pagi-pagi biar.